warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Donita dari kelas 2E. Saya ingin memenuhi mata kuliah Qawaidul Lughah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan mata kuliah Qawaidul Lughah yang berjudul Adawatul Istifham. Adawatul Istifham itu kalimat tanya dalam bahasa Arab. Dalam setiap percakapan sehari-hari hampir dapat dipastikan terdapat kalimat tanya. Oleh karena itu, memahami kalimat tanya itu sangat penting. Jadi, kali ini saya ingin mengulang pelajaran tentang adawatul istifham. Apakah adawatul istifham itu? Adawatul istifham ialah kalimat tanya dalam bahasa Arab. Adawatul istifham terbagi menjadi dua. Yang pertama, huruf istifham. Yang kedua, asmaul istifham. Huruf istifham itu ada dua. Yang pertama, hamzah dan ha. Asmaul istifham itu ada 7. Yang pertama, ma. Yang kedua, man. Yang ketiga, mata. Yang keempat, aina. Yang kelima, kam. Yang keenam, kaifa. Dan yang terakhir, ayun. Sekarang saya ingin kupas satu persatu tentang huruf istifham. Yang pertama itu hal. Hal itu digunakan untuk ya atau tidak pertanyaan. Contohnya hal itu dalam kalimat hal qara'ta. Hal qara'tal kitab. Artinya, apakah kamu membaca kitab? Jawabannya itu iya atau tidak. Al-jawabu na'am atau la. Di sini ialah na'am, artinya iya. Yang kedua yaitu hamzah. Hamzah digunakan untuk ya atau tidak pertanyaan seperti sama seperti hal. Yang kedua, pertanyaan untuk memastikan antara dua pilihan. Yang ketiga, membuat kalimat tanya negatif. Contoh kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu seperti aqrotal kitab. Aqrotal kitab. Apakah kamu telah membaca kitab? Artinya ya,
Apakah kamu telah membaca buku? Jawabannya lah, tidak. Contoh yang kedua untuk pertanyaan untuk memastikan antara dua pilihan. Itu seperti Amuhandisun anta am toyibun. Jawabannya ana tabib. Artinya, apakah kamu seorang insinyur atau dokter? Jawabannya, saya seorang dokter. Yang ketiga, membuat kalimat tanya negatif, yaitu seperti amma dhahabtu ilal madrasah. Artinya itu, tidakkah? Amma itu artinya tidakkah. Tidakkah kamu pergi ke sekolah? Jawabannya bala dhahabtu. Artinya, ya, saya pergi ke sekolah. Dan saya akan menjelaskan tentang asmaul istifham apa saja. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang asmaul istifham. Asmaul istifham itu ada 7. Yang pertama, man. Yang kedua, mah. Yang ketiga, aina. Yang keempat, kaifa. Yang kelima, kam. Yang keenam, ayun. Yang ketujuh, limada. Pertama, man. Man artinya itu siapa. Yang kedua, ma atau mada artinya apa. Yang ketiga, aina, itu artinya di mana. Yang keempat, mata, kapan. Yang kelima, kam, berapa. Yang keenam, kaifa, bagaimana. Yang terakhir, limada, kenapa. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu man. Man itu menanyakan orang, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya seperti man anta, siapa kamu, ini buat laki-laki.
Kalau buat perempuan, man dia, siapakah dia? Dianya itu perempuan, dia. Terus yang kedua ialah ma atau mother. Seperti ma itu menanyakan apa? Contohnya ma hadza? Apakah ini? Apakah ini? Atau kalian tidak mendengar atau apa-apa-apa? Bisa digunakan memakai kalimat madza atau kalian tidak mendengar. Apa? Bisa menggunakan madza. Madza. Yang ketiga aina. Aina menanyakan di mana. Contohnya aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Yang keempat mata. Mata itu kapan? Menanyakan kapan. Seperti mata ila Surabaya. Seperti mata ila Surabaya. Kapan ke Surabaya? Yang ke-5 ialah kam. Kam itu artinya berapa? Contohnya kam umruka? Berapa umurmu? Yang ke-6 kaifa. Kaifa itu menanyakan bagaimana keadaanmu. Contohnya kaifa halu? Bagaimana kabarmu? Yang ke-7 limadha. Limadha itu artinya mengapa. Contohnya limadha huwa ila Malaysia? Limadha huwa Malaysia atau limadha anta ila Surabaya? Mengapa kamu ke Malaysia atau mengapa kamu ke Surabaya? Contohnya seperti itu. Sebelum menutup penjelasan ini, saya ada sedikit lagu. Aina di mana, kaifa bagaimana, kam berapa. Sebelum saya menutup penjelasan ini, saya ada sedikit lagu buat adawatul istifham. Aina di mana, kaifa bagaimana, limadha kenapa, man siapa, kam berapa.
Aina di mana, kaifa bagaimana, dimana kenapa, siapa kan berapa, ila aina kemana, mamata artinya kapan, mamada itu artinya apa, ila aina kemana, mata artinya kapan, mamada itu artinya apa, aina di mana, kaifa bagaimana, dimana kenapa, siapa kan berapa, ila kemana. Cukup sekian penjelasan dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.